Para konfrater dan umat sekalian yang terkasih, saya mengawali renungan kita pagi hari ini dengan pertanyaan, apa yang kita cari di dunia ini? Untuk konfrater yang ada berada dalam dua baris di depan, ya, tingkat 1, apa yang Anda cari di skolastikat ini? Begitu juga nanti yang pastoral, apa yang Anda cari kalau Anda pergi pastoral? Masing-masing kita mungkin bisa mengajukan pertanyaan sesuai tingkat kita. Tetapi secara keseluruhan kita bertanya apa yang kita cari dalam hidup kita ini. Tentu ada banyak jawaban yang bisa kita berikan, kita lontarkan, kita ungkapkan. Ada yang tentu menginginkan supaya nanti, ya, kalau yang di depan so pasti datang ke sini dengan cita-cita untuk menjadi imam, menjadi pastor, menjadi romo. Saya ingat ketika kuliah sama seperti Anda sekalian, Pastor Jan van Pasen selalu bilang, waktu saya jaya-jaya sebagai pastor Warenbungan, dia selalu mengungkapkan pastor jaya. Saya tidak tahu sudah berapa tahun beliau meninggal, tidak ingat persis. Mungkin orang-orang Warenbungan sudah lupa tentang kejayaan itu. Tetapi banyak orang tentu pasti masih mengingat akan ajaran-ajarannya. Paling tidak kami, ya, saya, Romo Hertanto, Pastor Gino di belakang masih ingat tentang ajaran-ajaran yang luar biasa. Ya, baik ini maupun itu, bukan atau ini atau itu. Ya. Hal-hal yang sederhana, yang kecil, yang merupakan kebijaksanaan yang terus tertanam di dalam banyak orang dan orang mengingatnya. Kebijaksanaan. Dalam bacaan pertama tadi kita mendengarkan bagaimana seorang Raja Salomo, sesudah dia mempersembahkan kurban kepada Allah di Gibeon, Allah menampakkan diri kepadanya dan kemudian Allah memberikan kesempatan kepada dia untuk meminta sesuatu. Dan pada kesempatan yang diberikan itu, Salomo hanya meminta satu hal, yaitu hikmat. Hikmat kebijaksanaan Allah. Bagi dia, hikmat inilah yang lebih diinginkan, yang dia inginkan daripada kekayaan. Ya, sebagai raja pasti sudah melimpah kekayaan, kemewahan, bahkan kejayaan. Bagi dia, kebijaksanaan itu adalah sesuatu yang akan memampukan dan menjadikan dia sebagai raja yang akan menghantar orang-orang Israel ke tujuan yang sejati, yang sebenarnya. Begitu Raja Salomo meminta, bukan hal-hal yang berkaitan dengan kejayaan, kemewahan, kekayaan, atau harta benda, tetapi sesuatu yang merupakan kekayaan hati atau kekayaan diri yang akan membuat dia kemudian seperti kita tahu menjadi bercahaya gilang gemilang sampai sekarang ini. Dan ini jelas menunjukkan bahwa baik kemegahan, kelimpahan, kejayaan, segala sesuatu yang seperti hal tersebut di dunia itu adalah sia-sia.
Tetapi hikmat Allah akan membawa keselamatan. Ya, dikatakan dalam bacaan kedua tadi, hikmat Allah itu akan membawa keselamatan. Dan melalui Yesus Kristus, hikmat itu sekarang telah diberikan dan dirahmati kepada setiap orang yang percaya, setiap orang beriman. Supaya apa? Supaya dapat mengetahui jalan untuk menuju kepada Allah. Saya mau mulai pertanyaan, apa yang kita cari dalam hidup ini? Pasti setiap orang, baik anggota keluarga, anggota komunitas, sebagai imam, pastor, atau sebagai frater, kita tentu dengan rupa-rupa upaya, rupa-rupa kerja, usaha, kita mengusahakan semua untuk mendapatkan sesuatu. Supaya hidup kita misalnya sejahtera, berkecukupan, semakin bertumbuh dan berkembang dan sebagainya. Tetapi kita jangan lupa bahwa arah dan tujuan hidup kita adalah Sang Pencipta kita sendiri yang telah menciptakan kita. Dan kepadanya juga akhirnya kita akan beristirahat sesuai dengan rencananya. Dan sesudah kita dirahmati dengan rahmat kebijaksanaan, sebagai orang beriman, sekarang tergantung kepada kita. Kita mau terus mengusahakannya dan mengarahkan hati kita kepada tuntunan kebijaksanaan Allah itu, atau sebaliknya, atau tidak. Dan jangan kita lupa bahwa tanpa usaha, tanpa keterbukaan hati kita, hikmat Allah yang ditawarkan atau dirahmati kepada kita akan menjadi sia-sia. Artinya bahwa keselamatan itu akan kita dapatkan kalau kita mau mencari dan mengusahakannya, seperti yang dikatakan dalam bacaan Injil tadi, dalam perumpamaan tadi, bagaikan seorang yang menjual harta miliknya untuk mendapatkan ladang yang berisi harta karun. Saya bertanya tadi kepada teman-teman Frater di bagian depan, apa yang Anda cari di sekolah sikat ini? 2 minggu saya mengajar di Kakaskasen, mengajar di kelas kuarta, kelas pertama dan kelas kedua. Saya melihat sangat kasihan anak-anak yang kelihatan masih sebagai anak-anak mami, anak mama, ya, berjuang. Karena 1 bulan ini mereka tidak boleh dikunjungi. Padahal mereka merasakan selama hidup dalam keluarga dicintai, diperhatikan, ditemani. Akhirnya beberapa sudah menyatakan diri untuk pulang. Ya. Saya sebenarnya rasa sedih juga bahwa anak-anak yang penuh semangat, ternyata beberapa dari antara mereka akhirnya meninggalkan seminari. Ya. Padahal mereka sudah berani untuk meninggalkan, sebenarnya berani meninggalkan teman-temannya, berani meninggalkan orang tuanya. Saya dan konfrater sekalian juga sudah berani untuk meninggalkan orang tua, teman-teman, kampung halaman, atau juga mungkin kemewahan, atau mungkin hal-hal yang telah menjamin kehidupan kita. Tetapi kita datang di sini untuk mencari sesuatu yang lebih dari yang sudah kita miliki. Selama saya menjadi frater, bahkan mungkin masih sejak dari seminari Kakaskasen, saya selalu berjuang bagaimana untuk melepaskan diri dari keluarga, dari orang tua. Bukan karena saya tidak mencintai orang tua saya, tetapi ketika saya merasa terpanggil dan saya rela untuk meninggalkan orang tua, teman-teman,
kampung halaman, saya sadar bahwa ada sesuatu yang saya cari. Karena ada yang memanggil saya. Dan so pasti ada banyak hal yang menjadi tantangan yang menghalangi. Sama seperti juga konfrater sekalian mengalami itu. Keluarga-keluarga mengalami. Ketika kita sudah mengikrarkan sesuatu, membaharui ikrar kita, atau mungkin niat kita, ada saja tantangan, ada saja kesulitan. Maka yang terpenting adalah selalu kita meminta yang terpenting. Seperti Salomo meminta kebijaksanaan. Mengusahakan hal-hal yang mendasar. Saya senang kalau lihat dulu kenal frater-frater masih tingkat 1 kelihatan masih polos, belum terlalu pintar, belum terlalu terampil. Tapi ternyata setelah tingkat 2, tingkat 3 sudah semakin mampu, makin mahir berargumentasi. Ya. Ada beberapa yang waktu novisiat saya kenal dulu, kelihatan belum ada apa-apanya, sekarang sudah pintar. Yang dulu belum berbicara di depan umum, kelihatan tidak bisa diandalkan, ternyata sudah berani. Yang dulu mungkin kelihatan belum terampil dalam bermain musik, sekarang semakin terampil, bahkan sangat diandalkan. Ya, bisa menjadi harapan. Bisa, kalau dalam evaluasi dikatakan, frater ini bisa diandalkan sebagai MSc di masa depan. Nah, karena itu dalam kesadaran bahwa ada saja hal-hal yang akan menghalangi kita, padahal jelas tujuan kita adalah untuk menjadi biarawan, menjadi imam, ya, sesuai dengan kebutuhan zaman. Ya. Maka ketika berhadapan dengan tantangan, dengan godaan, kita harus berani untuk menghadapinya. Pertanyaan yang dapat kita renungkan adalah, hal-hal apa saja yang masih menjadi tantangan dan halangan bagi kita untuk mengusahakan rahmat atau kebijaksanaan itu, untuk mewujudkan panggilan kita, cita-cita kita, dan apa saja usaha yang ingin kita lakukan untuk mengatasi halangan-halangan itu, supaya kita dapat mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita. Apa yang menjadi tujuan panggilan kita atau niat baik kita, ya, sesuai dengan tentu tahap di mana kita berada. Ya, ada beda antara tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 dan seterusnya. Tiap tahun harus ada sasaran. Ya. Paling tidak saya berharap nanti saya bisa menyelesaikan tahun pastoral dengan baik. Bukan soal lulus atau tidak, tapi yang penting dapat menyelesaikan dengan baik. Ya. Mari kita lanjutkan peran kita sambil kita mohon doa. Semoga Tuhan mencerahkan budi kita untuk memahami tuntunannya. Dan kita mohonkan agar Tuhan menguatkan hati kita, agar kita juga tetap tekun untuk mengusahakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang juga menjadi panggilan kita, niat-niat baik kita, baik untuk tahun ini, tapi juga untuk kehidupan kita secara keseluruhan dalam panggilan kita sebagai murid-murid hati kudus Yesus dan keluarga-keluarga yang membangun kehidupan keluarga atau bercita-cita membangun keluarga yang damai dan sejahtera. Tuhan